Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama-sama di pagi hari yang baik ini Tuhan Yesus masih beri kesempatan bagi setiap kita berkumpul untuk sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Di rumah Tuhan yang kudus, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita sama-sama jemaat Tuhan, tundukkan hatimu kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang kembali Tuhan masih percayakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan menerpa setiap kehidupan kami bersyukur Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena di pagi hari ini Bapa, kami mau datang bersyukur bahwa setiap sembah, ujian kami, lewat nyanyian kami di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan saat kami sungguh-sungguh datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, sungguh boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami di pagi hari yang ini Bapa. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan Yesus. Di pagi hari ini sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Bawa hatimu sama-sama lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati urapan Tuhan Yesus yang nyata. Mau Tuhan nyatakan buat setiap. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu umat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di
segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, kami datang sujud menantikan hadirat-Mu Tuhan. Tutup matamu umat Tuhan, dari hatimu sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Yang dikasihi, yang mengasihi Tuhan, sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bawa hatimu lebih dalam lagi menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan Yesus pagi hari ini. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Hadirat Tuhan dinyatakan pagi hari ini dengan nyanyi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sebab ini yang selalu kami rindukan Tuhan, menikmati kebaikan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di rumah Tuhan Yesus yang kudus, yang indah, yang nyata mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan, pagi hari ini sama-sama dari hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dari. Kami percaya kasih-Mu sempurna atas kami Tuhan. Oleh karenanya kami mau katakan, ku mengasihimu. Yang bersyukur kita dikasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan sama-sama. Mari lebih lagi karena lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Mari kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi hari ini buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Angkat syukur, puji namanya, sembah namanya, Yesus. Kami datang sujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud menghadap-Mu Tuhan Yesus. Puja bagimu, Yesus. Hosana. Mari sembah, mari puji namanya. Layak dipuji sampai selama-lamanya. Haleluya, sembah Dia. Biarlah kebaikan Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Biarlah cinta-Mu yang besar selalu tersedia, selalu ada bagi setiap kami. Langsung kami selalu berdoa, biarlah kasih-Nya Tuhan selalu ada melingkupi setiap kami, Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama jemaat. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Nikmati kebaikan, nikmati kasih-Nya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Angkat tangan berdua-dua tinggi di hadapan Tuhan dari hatimu. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan, melingkupi hidupku, dekat padamu. Selalu menjadi apa yang kami doakan, yang kami rindukan dalam hidup kami. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali.
Kasih tepuk tangan lebih dahsyat pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sama-sama di Biria. Kasih-Mu mengikuti hidupku dan bauku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu yang mengangkat setiap kami Tuhan Yesus. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai di atas kepalamu, sorakan haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang memelihara setiap kami, Allah yang selalu memberkati setiap kami, menghibur, menguatkan setiap kami. Kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, satu yang kami percaya, semua karena kasih Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus lebih lagi untuk kami datang bersyukur memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur kita dikasihi Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan di Berias kita katakan amin. Yang percaya Bapak Ibu disayang Tuhan boleh tepuk tangan di atas kepala, boleh kasih salam sebesar yang cuma Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, bagi kasih-Nya yang melimpah bagi Bapak Ibu dan saya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan gereja Tuhan dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, boleh katakan engkaulah, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi. Ku tak pandang dari suku mana asal.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya api kemuliaan-Nya tercurah di tempat ini pagi hari ini, amin. Sama-sama angkat tangan, kita tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya. Dengan iman nyatakan, Tercurah dari surga. beritakan pada, panggil nama Yesus, bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari sama-sama bersyukur. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat sama-sama. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh-Mu. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Mari bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja, segala raja. Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya nama Yesus Tuhan, amin. Amin. Nama yang memberi kepastian, nama yang memberi kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kemenangan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan bagi Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam
segala. Raja yang berkuasa dalam hidup Bapak Ibu. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah ke. Amin. Boleh katakan kita lebih dari. Sama-sama sekali lagi. Haleluya. Diberkati bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh dipersilakan kembali duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita percaya kemenangan Tuhan telah sediakan di kayu salib. Dan biarlah setiap kita mengimani bahwa segala yang terbaik Tuhan pasti kerjakan bagi Bapak Ibu yang berharap, bagi Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sama-sama pagi hari ini kita akan saksikan video highlight dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan, sekalipun mata kita dipenuhi oleh air mata. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah. Dan jangan bimbang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan. Pemawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga, dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemawi yang kedua, kekuatan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya. Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat 10. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, baik itu dosa manusia, pemberontakan manusia, kurangnya iman, atau bahkan rancangan jahat iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Yang kedua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Daniel 2 ayat 21, Yesaya 9 ayat 6.
Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia Allah di dalam Yesus adalah penguasa dunia ini, dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pimpinan, serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaan terletak di bahu Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-5. Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penebusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama di pagi hari ini kita saksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias. Perkenalkan, nama saya Ferry Purba. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Akhir bulan ini gereja kita mengadakan retret pasangan suami istri. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Saya percaya acara tersebut sangat memberkati kita semua, terutama pasangan suami istri. Jika kita kehilangan kasih mula-mula, maka akan muncul penyimpangan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita, sehingga terjadilah pencemaran. Maka kasih mula-mula itu harus kita jaga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keluarga adalah program yang dibangun oleh Tuhan, dirancangkan, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya sangat penting dalam setiap keluarga untuk menjaga kasih mula-mula. Karena dalam kasih mula-mula, Tuhan menyediakan banyak berkat yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Iblis di akhir zaman ini mencari cara untuk meruntuhkan kesatuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus dijaga. Firman Tuhan harus dijadikan fondasi. Kebenaran harus ditegakkan, dan kasih mula-mula harus dipelihara. Suami istri harus duduk kembali bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dipulihkan, disegarkan, diprogramkan kembali untuk menjadi suami istri yang kudus. Saya juga akan men-sharingkan beberapa topik-topik di bidang medis yang kalah menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ambil waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengikuti acara retret pasangan suami istri tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 di Sachi Resort Mountain View Bogor. Bersama-sama kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan dari Tuhan Yesus, menjadi pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu sama-sama satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih pemeliharaan Tuhan, kasih yang menjumpai setiap kami lebih dulu, kasih yang berkorban bagi setiap kami. Dan kami mau mengingat bukti kasih Tuhan, bahwa kami berharga di mata Tuhan, bahwa identitas kami adalah anak-anak Allah. Maka biarlah setiap kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Biarlah seluruh hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucap berkat juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani. Biar setiap kata firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi setiap isi hatinya Tuhan, setiap firman Tuhan berkuasa mengubahkan, mendidik setiap kami. Roh Kudus, mari berfirman bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia Tuhan Yesus. Mari datang menyembah Tuhan. Mari datang bersyukur buat pemeliharaannya, buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu yang percaya, sama-sama dengan hati menyembah. Ku kan berlari di saat ku bimbang, di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, kami tahu kekuatan kami datangnya dari Tuhan Yesus. Percaya dalam hadirat
tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari lebih sungguh lagi dengan iman nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan, dan aku percaya satu bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi, angkat tangan Bapak Ibu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya satu bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Pribadi yang tak pernah datang, pribadi yang tidak pernah lama. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak ditinggikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama yang menyembah. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Mari bersama-sama dengan hati menyembah, dengan hati percaya, dengan iman nyatakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Ini yang terus kami percaya bahwa kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Mari panggil namanya Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang percaya Tuhan Yesus segalanya angkat tangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih semua lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih semua lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kemenangan terjadi bagi orang percaya. Terjadi di lebih suku lagi nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat
aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Bapak Ibu sama-sama nyatakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama, siapkan hati. Memulihkanku. Aku percaya, oh Tuhanku dahsyat. Amin. Yang percaya, aku percaya, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang kudus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Tuhan Yesus dan kami percaya firman-Mu dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Lebih semangat Tiberias, shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati, amin. Puji Tuhan, walaupun di luar cuaca tidak bersahabat, tapi saya percaya saudara Bapak Ibu kita orang-orang yang setia cari Tuhan, saudara dan saya pasti melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf jika saudara menunggu, ya di luar banjir, bukan banjir maaf saya, hampir mungkin banjir saudara, karena hujan deras sekali saudara Bapak Ibu. Kita doakan semoga tidak lama saudara ya, karena kalau lama bisa potensi banjir, maksud saya begitu saudara. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, ya mari bersama-sama kita melihat berkat firman Tuhan yang saudara dan saya kita akan terima dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara Bapak Ibu kita lihat kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita buka Alkitab kita, kasih salam lagi kanan kirinya dengan senyum. Katakan selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan memberkati. Siapa tahu tadi datang belum salam kanan kiri saudara ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, saudara dan saya dipelihara Tuhan, saudara dan saya dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan amin.
Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 10 dan 11. Bersama-sama kita akan baca saudara 2 ayat saja. Karena 2 ayat saja, jadi mari bersama-sama saudara Bapak Ibu yang sudah di sana kita merenungkan firman Tuhan. Sama-sama yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3, iya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, zaman akhir telah tiba. Ya, zaman akhir telah tiba artinya hari-hari ini saudara dan saya kita tinggal di zaman akhir ini. Di zaman akhir ada pesan firman Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya agar saudara dan saya bersuka cita dan masuk dalam keselamatan kekal bersama Yesus di kerajaan sorga. Amin. Alkitab mengatakan hari ini kepada saudara dan saya, jangan bersungut-sungut, ya, sama seperti mereka yang bersungut-sungut di ayatnya yang ke-10. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka? Yaitu bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk sebagai pengingat, sebagai contoh. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai contoh. Ya, saudara dan saya kita menerima yaitu hari ini contoh yang mengingatkan saudara dan saya agar saudara dan saya tidak binasa. Katakan haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan baik, saudara dan saya kita diingatkan. This is a friendly reminder. Ini adalah pengingat yang sangat bersahabat bagi saudara dan saya. Karena Tuhan mau saudara dan saya sukacita. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Katakan amin. Itu sebabnya orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang diingatkan. Saudara dan saya kita harus bersyukur, kita patut bersyukur ketika firman Tuhan mengingatkan kita. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Tuhan memanggil kita bukan untuk bersungut-sungut. Tuhan bawa saudara dan saya, kita beribadah pada hari ini untuk menikmati kasih dan berkat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya sepanjang minggu yang baru ada berkat Tuhan yang luar biasa? Oh haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya beri tema Tuhan panggil kita untuk apa saudara? Hidup dalam ucapan syukur dan bukan hidup dalam hidup yang bersungut-sungut. Karena sekali lagi saudara Bapak Ibu, ya seperti apa yang tadi saya katakan saudara Bapak Ibu, ada banyak contohnya. Contohnya adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang hidupnya bersungut-sungut, akhirnya mereka binasa. Mereka tidak melihat hidup kekal. Mereka tidak melihat janji Tuhan digenapi. Mereka itu tidak melihat tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Mereka tidak mengalami yaitu pemeliharaan kebaikan Tuhan di masa depan mereka, di hari depan mereka. Kenapa? Karena bersungut. Karena bersungut-sungut. Sama-sama katakan dengan saya, jangan bersungut-sungut. Iya, coba bilang sama kanan kiri saudara. Kasih senyum bilang jangan bersungut-sungut. Iya, bilang sama yang tadi ngomong jangan ngomong doang. Ya kalau kanan kirinya kenal sih mungkin gampang ngomongnya ya. Kalau kanan kirinya nggak kenal pasti saudara nggak berani ngomongnya kan. Ya udah ngomong untuk diri sendiri. Ya saudara, jangan bersungut-sungut saudara. Ya itu sebabnya hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya di tengah masa-masa, saudara saya tahu mungkin masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Di tengah masa-masa yang sulit, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya seperti apa yang dialami oleh yaitu umat di Korintus pada saat itu. Ya satu masa yang sulit, satu masa yang tidak mudah. Ternyata masa yang sulit atau masa yang tidak mudah itu bukan hanya pada saat akhir zaman saja. Dari zaman itu sudah ada yang namanya masa sulit. Sudah ditemui yang namanya masa-masa yang tidak mudah. Itu sebabnya Alkitab itu kekal. Amin saudara. Alkitab itu mengingatkan saudara dan saya bukan hanya pada satu masa saja.
Karena apa saudara? Karena semua yang keluar dari lidah bibirnya Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua berkat firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya kita terima dan kita dengar, itu pasti akan diberkati dan itu pasti akan berhasil membawa saudara dan saya melihat janji Tuhan, mengalami janji Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan digenapi atas hidupnya, pekerjaannya berhasil, hidupnya sehat, sempurna, panjang umur, keluarganya diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan, gak apa-apa ya saudara ya, sering-sering tepuk tangan bergerak ya, supaya saudara gak keademen ya, supaya saudara nanti, saudara keluar dari gereja Gading Nias, saudara nanti gini keluarnya, kenapa? Beku, kenapa? AC-nya dingin, pendetanya ngomong melulu, karena di luar hujan juga sangat deras luar biasa, ya, saudara Bapak Ibu, ya hitung-hitung olahraga saudara ya, pada pagi hari ini, saudara Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, bahwa orang yang bersungut-sungut adalah orang yang jauh dari percaya. Ya, sama-sama katakan, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku pilih percaya karena aku akan melihat masa depanku diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, bedanya bersungut-sungut dan bedanya orang yang percaya. Saya catat di sini saudara, orang yang bersungut-sungut itu lebih fokus kepada kekurangannya. Sementara orang yang percaya fokusnya pada janji Tuhan. Katakan sama-sama, janji Tuhan. Yes, orang yang bersungut-sungut yang diingat adalah apa? Masalah-masalahnya, kekurangan-kekurangan, kesulitan-kesulitan. Hujan, repot, sulit, ya itu ini itu, ya saudara. Akhirnya apa saudara? Nggak melihat berkat Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut-sungut, ya saudara. Sementara, ya saudara, orang yang beringat mengingat kesetiaan Tuhan. Lebih baik ingat kesetiaan Tuhan, lebih baik ingat kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya ingat kebaikan Tuhan, hidupnya bahagia. Oh haleluya. Iya saudara, orang yang bersungut-sungut melihat keadaan saja. Seperti apa yang tadi saya katakan saudara, sulit hari-hari ini, ekonomi sulit, bangun bisnis susah apa pendeta. Yang dilihat keadaan, yang dilihat situasi, tidak percaya bahwa di tengah keadaan sulit Allah sanggup memelihara. Yang setuju katakan amin. Iya, sementara iman itu yang dilihat saudara, Allah berdaulat, Allah berkuasa. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan berkuasa. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan yang pegang kendali. Yes, when God is in control. Ya, kalau Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol atas hidupmu dan hidupku, keadaan boleh berkata apapun, tapi saudara dan saya tetap naik tidak turun sesuai firman Tuhan. Apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam kasih sayang Tuhan. Oh haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan pujian, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, orang yang bersungut-sungut saudara sekali lagi akan yang namanya melihat kelemahan rohani. Bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Kenapa? Karena energinya, semangatnya itu habis. Dengan apa? Dengan sungut-sungut. Sungut-sungut itu kalau bahasa Inggris saudara grumble. Ya, bersungut-sungut itu grumbling. Bersungut-sungut grumbling itu artinya apa? Mengeluh. Ya saudara, Alkitab katakan kepada saudara dan saya, orang-orang Ibrani ini yang bersungut-sungut di padang gurun, mereka yang keluar dari tanah Mesir, sudah diselamatkan Tuhan. Mereka bersungut-sungut selama di padang gurun, mereka tidak melihat hidup yang baik. Ya saudara, dan mereka melihat apa saudara, mohon maaf, kebinasaan. Tidak semua orang yang ada di padang gurun selama 40 tahun itu selamat masuk di Kanaan, di tanah perjanjian. Kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan yang dipelihara oleh Tuhan, mereka tetap, ya saudara, mengeluh, mereka tetap bersungut-sungut. Padahal setiap hari apa yang mereka perlu, apa yang mereka minta, Tuhan kasih. Amin. Ya sudah, keluar dari Mesir saja mereka menghadapi kebuntuan, mereka menghadapi laut Teberau, Tuhan buka jalan bagi mereka. Saudara, ya saudara, laut terbelah dua di Teberau itu sebelum bangsa Israel lewat tidak pernah ada. Setelah bangsa Israel lewat tidak pernah ada juga. Artinya itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia hidup. Ya, setelah laut Teberau terbuka, mereka dipelihara Tuhan. Apalagi kalau saudara baca di Perjanjian Lama, itu sangat nyata. Ada tiang awan, ada tiang api. Siang-siang mereka tidak nyasar, malam-malam mereka tidak nyasar. Ya, zaman dulu belum ada Google Map, betul atau betul? Ya, zaman dulu belum ada penunjuk jalan, Kelapa Gading keluar kiri. Iya saudara, zaman dulu belum ada saudara yang namanya ya arah nanti ke kanan ke kiri berapa, belum ada saudara. Tapi Allah berikan penunjuk, Allah berikan perlindungan, Allah berikan penyertaan pemeliharaannya. Kalau mereka haus,
Ya, waktu mereka tidak minum selama berhari-hari, bibir pecah. Ya, saudara, mereka bilang kami haus, tenggorokan kering, bibir pecah, ya, gigi kuning, mata merah. Kayak iklan nih, saudara. Ya, gimana nih Musa? Mereka marah-marah sama Musa. Mereka bersungut-sungut. Tapi Allah berikan di tempat yang pahit sekalipun, air yang pahit, air yang tawar, Tuhan beri manis. Katakan amin. Dimanapun saudara dan saya kita melangkah berada, asal bersama dengan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, kita menyimpan dan mengingat kasih kebaikan Tuhan. Tanpa bersungut-sungut, Tuhan sanggup ubahkan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Allah yang hidup, saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan, berikan kemuliaan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, bersungut-sungut itu artinya mengomel, mengeluh, ya, dengan suara rendah menyatakan ketidakpuasan. Nah, ini yang bahaya. Secara terus menerus. Kamus bahasa aja ya tahu saudara, terus menerus. Jelas nggak itu saudara? Nah, itu mengeluh tuh saudara. Ya, nggak jelas ngomongnya tapi terus-terusan. Ya, nah, ya saudara, ngomong ke A, ya, wah ini sulit sekarang, begini. Pindah lagi ke B, ya ngomong lagi kesulitannya, wah sulit sekarang, susah sekarang, ya udah nggak segampang dulu. Kalau mau kerja begini, ketemu lagi si C, ngomong lagi tentang kesulitan, tentang orang yang nggak baik, ya bawa lagi keburukan orang, wah si ini, si itu, si ini, ketemu lagi si D, itu udah 4 orang nih saudara. Ya, itu sebabnya terus menerus, ya keadaan sulit, ya atau siapapun yang dihadapi yang tidak berkenan sesuai dengan apa yang ada di hatinya, ya sudah dibawa keluhan, dibawa sungut-sungutnya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang bersungut-sungut. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu tadi di ayat pembuka kita lihat saudara, mereka dibinasakan. Di ayat ke-10 dikatakan mereka binasa. Saudara Bapak Ibu, kita tolak api neraka. Katakan amin. Kita tolak binasa. Amin. Saudara dan saya, kita harus berjuang. Saudara dan saya, kita harus pandang kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita adalah orang yang patut mengucap syukur. Amin. Apa yang ada padamu, ucapkan syukur. Amin. Percayalah, saudara, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur dengan apa yang ada, Tuhan sanggup lipat kali gandakan apa yang hari ini ada padamu. Melihat kebaikan Tuhan, saudara dan saya mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar pagi ini saudara Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahayanya bersungut-sungut. Yang pertama, karena bersungut-sungut berasal dari hati yang tidak percaya. Iya saudara, karena ketika orang gak percaya, orang jadi mengeluh, orang jadi tidak percaya. Ya, padahal saudara Bapak Ibu, seringkali manusia mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali. Amin. Ya, berkali-kali Tuhan menolong. Ada lagu rohani yang bilang, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau. Nah, itu saudara, gak usah dilanjutin. Nanti kalau dilanjutin sampai Paskah kita. Ya, berkali-kali Tuhan menolong. Tuhan tolong saudara dan saya nggak sekali dua kali. Tuhan tolong saudara dan saya berkali-kali, setiap hari, setiap detik dalam hidup saudara dan saya. Siapa orang yang sadar hidupnya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan pertolongan Tuhan? Katakan amin. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mari kita sadari, ya, jangan, maaf saudara, jangan kita jadi tidak tahu diri, ya, oleh karena pertolongan Tuhan. Jangan kita lebih lagi, jangan sampai tidak percaya. Alkitab katakan Bilangan 14 ayat 11, satu ayat. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Perhatikan nih. Ya sudah, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi anak-anaknya, but you don't play with your God. Saudara Bapak Ibu, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat sabar, Tuhan sangat bermurah hati. Tapi jangan permainkan kasih sayangnya Tuhan. Kalau bahasa kerennya dikatakan saudara orang zaman sekarang, don't take it for granted. Jangan manfaatin kasih sayangnya Tuhan. Jangan gunain ya dengan sia-sia apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah berkati kepada saudara dan saya. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau. Nah, perhatikan, tidak percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Katakan haleluya.
Ini yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Waktu mereka buntu tidak melihat ada jalan, Tuhan buka jalan di Laut Tobrau. Waktu mereka kehilangan arah, mereka takut nyasar, Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Waktu mereka haus, Tuhan kasih air di tempat yang tawar sekalipun. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih mereka roti mana. Mereka masih bersungut-sungut. Mereka masih mengeluh. Ini pelajaran mengingatkan saudara dan saya Bapak Ibu. Ya, mungkin kadang-kadang ada cita-cita kita, ada pokok doa kita yang mungkin memang belum dijawab oleh Tuhan secara langsung. Iya saudara. Karena apa saudara? Jawaban doa itu ya, tidak, atau tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Karena Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang tepat, katakan amin. Kita tidak tahu waktu yang tepat, Tuhan tahu yang tepat. Yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan kadang bilang tidak pada jawaban doa kita? Karena kita melihat dari pandangan kita manusia yang terbatas. Sementara Tuhan yang menciptakan saudara dan saya tidak terbatas. Siapa yang setuju Tuhan tidak terbatas? Oh, Tuhan berkuasa. Amin. Kalau hari ini kita setuju dan kita sadar bahwa Tuhan tidak terbatas, Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya, lebih baik kita percaya. Kalau nggak percaya kita rugi. Yes. Lebih baik kita berserah penuh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ada banyak hal yang kita nggak ngerti, betul? Ada banyak hal yang kita nggak pahami, betul? Saudara Bapak Ibu, seringkali saya berpikir merenungkan dalam perenungan pribadi saya. Daripada saya pusing sendiri, daripada saya tidak menerima apa-apa karena ketidakmengertian, karena ketidakpahaman, saudara Bapak Ibu lebih baik percaya, katakan amin. Saudara Bapak Ibu, kadang-kadang manusia atau orang Kristen lebih banyak mengerti, lebih banyak paham, lebih pingin ngerti, lebih pengen ini kenapa gini, kenapa gitu Tuhan. Malah jadi apa saudara? Malah akhirnya jadi susah sendiri. Saudara Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita nggak perlu ngerti. Tapi ketika engkau percaya, saudara Bapak Ibu akan dibawa kepada pemahaman, pengertian, hikmat daripada Roh Kudus akan membawa saudara dan saya pada kekekalan berkat-berkatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bersungut-sungut, sekali lagi saudara, itu artinya tidak menganggap Allah ada. Tidak percaya bahwa Allah eksis. Ya, Allah ada, Allah nyata. Tuhan itu baik, katakan amin. Ya saudara, ketika saudara dan saya kita mulai mengeluh, ya saudara, keluhan itu lahir daripada ketika kita berhenti percaya. Ya, saya catat di sini saudara. Ya, keluhan lahir ketika iman berhenti. Ya, iman itu kan percaya saudara ya. Ketika kita percayanya berhenti mengingat siapa Tuhan itu. Ketika situasi tidak nyaman, ya, lahirlah yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan akan menghasilkan keluhan. Ketika mereka tidak nyaman di padang gurun, orang Israel ini saudara, mereka mulai takut, gimana masa depan kita? Ya, gimana nih kita? Ya, kita udah di padang gurun, tahu gitu kita tetap aja di Mesir. Walaupun kita di Mesir jadi budak, walaupun di Mesir tangannya diikat, walaupun di Mesir kita disiksa, dihina dan lain-lain, tapi kita matinya depan makanan dan minuman. Saudara, maaf saudara, ini namanya mental tempe, saudara. Ini namanya apa saudara Bapak Ibu? Mental yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia, kebanyakan kita tahu sekarang Bapak Ibu, ya, manusia yang dipikir itu memang hanya perut biasanya saudara. Biasanya hanya ekonomi. Yang dipikir manusia pada umumnya itu makanan, minuman, pakaian. Makanya di Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan pikirkan, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Karena makan, minum, pakai itu dipikirkan, dicari oleh bangsa-bangsa, orang-orang di luar Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua apa? Ditambahkan. Sama-sama katakan dengan saya, semua ditambahkan. Yes, Tuhan sudah berjanji di tengah masa sulit sekalipun Tuhan buka jalan bagi saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. If you seek the kingdom of God, kalau kita cari kerajaan Allah lebih dahulu, prioritaskan hati kita kepada Tuhan lebih dahulu. Hai anak-anak muda, pekerjaanmu berhasil, studimu diberkati. Iya saudara, hai anak-anak muda, beasiswa pasti engkau dapatkan. Amin. Jika engkau meletakkan hatimu terlebih dahulu kepada Tuhan, enggak mustahil saudara bisa dapat beasiswa S2. Katakan amin. Enggak mustahil skripsimu berhasil. Katakan amin. Walaupun keadaan yang kau hadapi keadaan sulit.
Ya keadaan sulitnya kan mirip-mirip dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya mungkin hari ini dosenmu kurang berkenan kepadamu. Ya mungkin hari ini ada temanmu yang sulit. Ya mungkin ada hubungan yang sulit kau hadapi. Tapi sekali lagi saudara Bapak Ibu, ya percayalah penuh ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Artinya saudara Bapak Ibu, kita percaya Tuhan juga pasti tolong masa depan kita. Katakan amin. Tuhan yang sama yang menolong kita kemarin, Tuhan yang sama juga menolong kita hari ini, Tuhan yang sama juga menolong masa depan kita. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 43 ayat 19 dan 20. Alkitab katakan bagi kita, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Padang gurun mana yang ada air mancar, saudara? Padang gurun mana yang ada jalan? Ya, untuk memberi minum umat pilihanku. Ya saudara Bapak Ibu, ayat 19-20 ini adalah janji Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, aku percaya Tuhan janji. Amin. Ya saudara, Tuhan janji kepada saudara dan saya adalah janji yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Itu sebabnya, jadi bagaimana Pak Pendeta supaya kita lekat dengan janji Tuhan? Supaya saudara dan saya kita boleh lekat dan percaya pada janji Tuhan. Tidak lain tidak bukan, mari kita melekat kepada firman-Nya. Saudara Bapak Ibu, secara sederhana saya mau mengajak saudara dan saya, ini bahasa paling sederhana. Mari setiap hari kita baca firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengalami janji Tuhan kalau kita nggak dekat sama janji Tuhan? Bagaimana kita mau mengalami janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca janjinya? Bagaimana kita mau tahu janji Tuhan apa ya? Ya saudara Bapak Ibu, apa yang Tuhan janji ya? Tuhan janjinya seperti apa ya? Ya, setiap janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya ketika engkau melekat pada janjinya. Katakan amin. Iya saudara, Tuhan janji bahwa Tuhan akan bawa aku terus naik tidak turun, karirku berhasil. Tuhan janji oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, aku menjadi sembuh, aku menjadi sehat. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, setiap janji Tuhan satu persatu akan digenapi atas hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang bapak namanya Pak Daniel. Pak Daniel dia bertobat dari hidupnya yang lama, dia bertobat dari hidupnya yang lalu. Dia tinggalkan semua masa lalunya, dia tinggalkan semua judi online-nya, dia tinggalkan semua kehidupan yang sia-sianya. Dia memberi diri dibaptis. Singkat cerita, setelah dia dibaptis, dia ingat firman Tuhan yang dia pernah baca, yang dia pernah terima. Dia klaim janji Tuhan. Ketika orang mengklaim janji Tuhan, artinya orang percaya. Setiap pagi saudara dan saya, setiap pagi, setiap hari, saya mau mengajak saudara dan saya mau mendorong kita semua. Yuk kita klaim janji Tuhan. Amin. Ya saudara, seperti saudara misalnya saudara punya misalnya saudara punya voucher. Ya saudara punya voucher belanja. Ya, saudara dapat voucher belanja, lalu saudara telepon satu tempat pertokoan, ya saudara, satu mall misalnya, lalu saudara hubungi mall itu, toko tersebut, dan saudara klaim, ya apa yang saudara miliki tersebut, ya Mbak, Mas, saya punya voucher nih, ya saya mau klaim voucher saya, bisa ya? Ya petugas di tokonya berkata, oh bisa Bu, bisa Pak, silakan datang. Vouchernya apa? Vouchernya ini. Ya sama seperti orang yang mengklaim voucher di toko. Saudara Bapak Ibu, kita berhak saudara dan saya mengklaim janji Tuhan di dalam hidup kita terjadi setiap hari atas hidup kita. Amin. Iya saudara, bagaimana janji Tuhan itu bisa kita klaim? Saudara Bapak Ibu, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, mari kita lekat dengan firman Tuhan. Mari kita semakin lekat di dalam firman Tuhan 2026. Katakan amin. Ya, sekali lagi saudara Bapak Ibu, saudara kalau saudara klaim voucher di toko, ya apa yang saudara klaim kan saudara harus tahu. Ya, saya klaim nih, saya ada diskon gratis, saya ada belanja ini gratis, saya ini gratis. Artinya saudara tahu, saudara menguasai. Ya, orang Korea bilang mumpuni. Nah, itu saudara. Ya, mumpuni itu artinya menguasai. Ya, menguasai materi. Bagaimana kita mau klaim janji Tuhan kalau kita tidak kuasai materi apa yang kita akan klaim kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita ucapkan itu, kita percaya itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Setelah dibaptis, dia klaim janji Tuhan, dia percaya. Tuhan, kalau aku serahkan hidupku kembali kepadamu, aku bertobat, Tuhan kembalikan keluargaku. Istri dan anak-anaknya sempat meninggalkan ia, bukan karena salah istri anak-anaknya. Istri anak-anaknya sudah mengingatkan Pak Daniel berkali-kali.
Tapi karena hidupnya tidak bisa dibilangin gitu saudara. Ya, terlalu ya masih dalam hidup yang lama. Singkat cerita dia berdoa, Tuhan kembalikan istrinya, Tuhan kembalikan anak-anaknya, bahkan Tuhan berkati, Tuhan kembalikan usahanya, dipulihkan menjadi usaha yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat kasih kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, Tuhan sanggup berkati saudara dan saya. Kalau engkau dan aku klaim janji Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, jangan bersungut-sungut, lebih baik aku percaya. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Ya, bahayanya bersungut-sungut. Karena apa? Karena bersungut-sungut merusak relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bilangan 14, yuk kita buka cepat. Ayat 29 dan 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30, bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kita lihat Alkitab ayat ini firman Tuhan mengatakan saudara Bapak Ibu, ya mohon maaf saudara Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-29 dikatakan sepertinya kayaknya kurang baik ya, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantaran. Aduh, Tuhan jahat banget sih. Tuhan tidak jahat. Tuhan beri kesempatan. Tuhan adalah Tuhan kesempatan kedua atas setiap orang-orang yang mau datang kepadanya. Amin. Siapa yang percaya Tuhan itu sekali lagi murah hati, panjang sabar, sangat mengasihi saudara dan saya. Oh, katakan amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu sangat-sangat besar bagi saudara dan saya. Iya saudara, berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun Tuhan menunggu, menanti saudara dan saya. Ya, untuk apa? Untuk memelihara saudara dan saya, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan keselamatannya kepada saudara dan saya. Ada orang, maaf ya saudara, ada orang yang sudah bertahun-tahun dikasih kesempatan oleh Tuhan, tidak mau berubah-berubah, tidak mau kembali kepada Tuhan. Isi hidupnya adalah bersungut-sungut, nyalahin Tuhan, nyalahin istri, nyalahin suami, nyalahin orang tua, nyalahin anak-anak, nyalahin keadaan, nyalahin sesamanya, menyalahkan sekitarnya. Ya, atas apa? Mohon maaf saudara, atas ketidakmengertian hatinya. Maaf saudara, dalam bahasa lainnya, maaf saudara kalau kedengarannya, atas kedegilan hatinya. Itu saudara Bapak Ibu, artinya hari ini firman Tuhan mau saudara dan saya, hati kita berubah, hati kita bertobat. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya, hati saya bertobat. Ya, saya catat di sini saudara, bersungut-sungut tidak pernah berhenti di mulut, tetapi menyebar ke hati banyak orang. Perkara hati saudara, itu sebabnya hati-hati gunakan pikiranmu, mulutmu dan tanganmu. Haleluya, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat, hati-hati gunakan. Udah makan pagi? Oke, pantas. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan saudara dan saya, bersungut-sungut tidak akan membawa berkat. Bersungut-sungut tidak akan membawa sukacita. Bersungut-sungut hanya akan membawa kerugian kepada diri sendiri. Karena apa? Karena hubungan dengan, saudara Bapak Ibu, orang-orang Israel yang ada di padang gurun ini, mereka mendengar bahwa Tuhan berkata kepada Musa, mereka yang bersungut-sungut ini nggak akan masuk. Yang masuk itu hanya Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb adalah bagian di antara mereka. Ya, saudara renungkan, saudara Bapak Ibu, apakah yang terjadi di tengah-tengah mereka? Mereka pasti akan berkata, kok yang dimasuk cuma Yosua sama Kaleb ya? Mereka kan tahu itu saudara. Yosua dan Kaleb ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya tadi saya katakan saudara, bahwa itu akan merusak relasi hubungan antara yaitu kita kepada Allah dan sesama manusia. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Bersungut-sungut yang terjadi terus menerus. Ya, kalau saudara ingat tadi dalam kamus bahasa dikatakan saudara, mengeluh, menggerutu secara terus menerus. Seperti yang tadi saya contohkan, ketemu si A, ya mengeluh, ketemu si B, mengeluh, sekarang sulit, si itu ya jelek, si itu gini, si ini, si itu, ketemu si C, bawa lagi berita yang sama, bawa lagi berita yang gak baik, ngomong lagi yang keluhan, ngomong lagi kesulitan, ngomong lagi. Ada orang, ya setiap ketemu sama orang yang diobrolin kesulitan terus, yang diobrolin keluhan terus.
Iya, saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, mari kita waspada. Amin. Mari saudara dan saya kita tata hidup kita. Iya, saudara Bapak Ibu, di dunia ini memang ya banyak sekali kesulitan, banyak sekali kekurangan. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Karena Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber keberhasilan akan membawa saudara dan saya kepada kebaikan Tuhan setiap hari. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, gembala sidang saudara dan saya menyampaikan kepada setiap kita, ya saudara, mari kita lupakan yang lalu, mari kita hidup dalam pertobatan setiap hari, agar suatu hari keluargamu-keluargaku pesta di sorga. Amin. Siapa yang mau diundang pesta di sorga? Oh haleluya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita buka Filipi 2:14 dan 15. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama mohon bergabung, bersiap-siap. Filipi 2:14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Siapa yang percaya hidupnya bercahaya bersama dengan Tuhan Yesus? Oh amin. Orang-orang yang hidupnya bercahaya bersama dengan Tuhan Yesus hidup di dalam ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu lawannya daripada bersungut-sungut. Yang terakhir, yang ketiga, hari ini sudah Bapak Ibu, Tuhan mau saudara dan saya kita sukacita, selamat, berbahagia. Ya, itu sebabnya dasar dari hidup yang berbahagia adalah hidup bersyukur membawa kita masuk pada kehendak Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya beli bersyukur. Yes, lakukan dengan ucapan syukur, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita pikirnya untuk manusia, ya mohon maaf saudara Bapak Ibu, akan dongkol terus, akan susah terus, akan sulit terus. But if you do, kalau saudara lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara dan saya akan lakukan dengan kaki yang ringan. Amin. Ya, kaki yang ringan maksudnya apa saudara? Tidak berat hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, dan kita tahu, kita percaya upah kita besar di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan, mahkota kesetiaan. Sampai suatu hari saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat, kita menerima mahkota tersebut, dan Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, well done my faithful servant. Amin. Good job, my faithful servant. Terimalah ini, mahkota kesetiaan, mahkota keselamatan, hambaku yang setia. Amin. Sampai suatu hari nanti saudara dan saya kita terima. Mari saudara dan saya, kita berjuang di dalam hidup ini. Amin saudara. Hidup mengucap syukur dengan apa yang ada, dengan apa yang hari ini Tuhan taruh kepada saudara dan saya. Cukupkan apa yang ada pada saudara dan saya. Amin saudara. Ketika saudara melihat kekurangan, kesulitan, ketika saudara melihat ada keadaan yang mungkin ya saudara sulit, susah dan lain-lain, serahkan pada Tuhan. Saudara bukan hakim. Saudara mungkin marketing. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, tapi saya hakim Pak. Ya itu mungkin pekerjaannya. Maksud saya kita bukan hakim atas hidup ini. Saudara Bapak Ibu, Tuhanlah atas hakim hidup saudara dan saya. Iya saudara. Kadang-kadang kita suka dalam hati, ini kenapa sulit gini, ini kenapa begini, ini kenapa Tuhan kenapa gini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup. Amin. Ia yang memelihara hidup. Angkat tangan dengan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang pelihara hidup saya adalah Tuhan yang setia. Saya bersyukur menjadi milik Tuhan Yesus. Saya percaya ucapan syukur saya akan membawa saya menerima kemenangan demi kemenangan dari kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kembali.
Bersama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Oh, kasih Allah berkorban bagi saudara dan saya. Amin. Tak ada kasih yang seperti kasihnya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersyukur sama-sama dengan iman. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, kami bersyukur. Tiada yang lain yang layak disembah selain Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tuhan Yesus, selama-lamanya kami bawa ucapan syukur kami, menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian, sorak-sorai berikan buat Tuhan saja bersama. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Kami bawa yang terbaik, kami bawa hati kami bersyukur. Haleluya. Kami hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Janji kami Tuhan Yesus, selama hidupku ku sembah Tuhan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Satukan hati di pagi hari ini, sama-sama kita bersatu kembali dalam doa. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, setiap perbuatan tangan Tuhan Yesus selalu membuat kami kagum akan Engkau. Dan kami mau selalu bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan atas setiap hidup kami. Ajar kami untuk setia, sebab yang kami tahu Tuhan terlebih dahulu setia atas setiap hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh jadi pelita bagi setiap langkah kaki kami berada. Biar kemana kami berada Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh selalu yang jadi pengingat pedoman dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan namamu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Jeffrey Adelphoni bersama dengan istri, anak, keluarga. Tuhan selalu memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu melayani bersama dengan tim. Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan Yesus yang memampukan untuk menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Biar nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami rindu untuk kami bawa korban syukur yang terbaik kami kasih buat Tuhan Yesus, sebab kami tahu bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Dengan hati bersyukur, mari setiap kita umat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Asal bersama dijalankan, selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Terus kita sembah Tuhan, muliakan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Dia baik, Dia setia bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Siapkan hati Bu, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga kami sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh menjadi hilang. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Berkati ya Tuhan, kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai di dalam keluarga, rumah tangga kami oleh darah Tuhan Yesus, oleh belas kasihan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah, kehidupan selama-lamanya dinyatakan kepada kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami disucikan oleh darah Yesus. Setiap hari hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala sakit penyakit aneh. Oleh darah Yesus segala virus dihancurkan. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh
oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak keropos tulang, tidak sakit pinggang, tidak sakit kaki, tidak sakit pundak, tidak frozen shoulder. Oleh darah Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, mata kami sehat, kami tolak katarak, empedu, lambung, dan usus kami sehat. Kami tolak sakit mah dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, kami tolak asam urat, kami tolak sakit GERD, kami tolak asam lambung. Sembuh, sehat sempurna. Tuhan beri usus baru, Tuhan berkati lambung sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta apa Tuhan, apa yang hari ini saudara Bapak Ibu kita imani. Minta sama Tuhan, apa yang hari ini saudara Bapak Ibu kita doakan, apa yang menjadi cita-cita, harapan. Jangan bimbang, mintalah sepenuh hati. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi datang pada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Dari hati yang tulus, mintalah kepada Tuhan. Mujizat masih ada bagi orang percaya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, tidak kekurangan yang baik. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat jaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, apa yang kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, angkat tinggi kedua tangan, mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, siapa yang mengucap syukur buat kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu, seringkali kita manusia suka lupa. Ya, seringkali kita ini yang namanya bersungut-sungut, mengeluh itu sangat dekat dengan kita manusia. Sangat dekat dengan yang namanya apalagi orang Kristen. Ya, kita kadang suka, ya Tuhan, kenapa suami saya begini, kenapa istri saya begini, kenapa anak saya begini, kenapa gitu. Saudara Bapak Ibu, kita suka lupa. Kalau kita punya satu, bersyukurlah. Banyak orang di luar sana yang mungkin masih kurang beruntung, tidak seberuntung saudara dan saya. Saudara mungkin mengeluh, Tuhan kenapa keluarga saya begini. If you have one, be grateful, be thankful. Ada banyak orang di luar sana yang berdoa jungkir balik pingin punya keluarga. Mereka belum diizinkan punya keluarga. Amin. Ada satu ibu marah-marah mengeluh tentang anaknya. Anaknya super aktif.
Dan saya memang tahu anaknya super aktif karena saya lagi khotbah, tiba-tiba ada satu anak saudara dari belakang, dia lari koprol, lompat sampai di depan, dia tolak pinggang, apa om gitu saudara. Waduh, dalam hati saya, ini anak siapa ya saudara. Waktu selesai ibadah, altar call, ada seorang ibu, Pak doa ini anak saya nih Pak, aduh nakalnya Pak, luar biasa Pak. Ya mana anak ibu? Ini nih anak saya. Lah ini anak yang tadi nih dalam hati saya. Ya, iya dalam hati saya, oh iya saya tahu anak ibu sangat aktif. Ya dijewer, kepalanya didorong begini, emang dasarnya anak bandel, anak nakal. Bu sabar, sabar. Mengucap syukur. Kalau ibu punya satu, puji Tuhan mengucap syukur. Di luar sana masih banyak orang-orang yang masih bergumul, berdoa, berjuang di dalam hidupnya. Untuk setiap pokok-pokok doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Amin. Ya saudara. Kalau hari ini engkau ada di posisimu, mengucap syukurlah. Mungkin banyak orang yang pengen di posisi saudara. Kadang kita suka lupa ya. Kalau hari ini engkau ada pelayanan, hari ini engkau ada pekerjaan, hari ini engkau ada keluarga, ada hidup yang dianugerahkan kepada saudara dan saya, bersyukur. Ada orang lain loh yang mungkin pingin di posisi saudara. Ada orang lain loh yang pingin mungkin kaya saudara, pingin seperti saudara, pekerjaannya seperti saudara, ya jadi manajer, tapi saudara jadi manajer mengeluh terus, ya komplain terus. Kenapa ini anak buah saya gini, kenapa anggota saya gini, kenapa lingkungan saya gini, gini dan gitu. Ubahlah keluhanmu menjadi doa kepada Tuhan. Amin. Keluarga yang mengucap syukur. Bicara keluarga jangan lupa, mari saudara Bapak Ibu kita daftarkan diri kita ikut retret Pasutri 2026. Amin. Di sana saudara Bapak Ibu kita akan lihat berkat Tuhan, kita mengalami berkat kasih kebaikan Tuhan. Saudara Bapak Ibu kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Karena saya percaya saudara semua berkat yang terjadi pada usaha, bisnis, pekerjaan kita itu harus dimulai dari berkat yang paling mendasar. Karena keluarga itu menghasilkan yaitu kesuksesan, keberhasilan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, itu secara otomatis pekerjaannya pasti berhasil, anak-anaknya pasti diberkati, ya usahanya juga pasti akan berhasil. Amin. Saudara Bapak Ibu kita diurapi Tuhan, saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat minyak bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, berkuasa, penuh mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara Bapak Ibu boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Kita warga sorga, tangan kita digandeng Tuhan Yesus. Saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur. Kita jaga hidup kita jaga keluarga kita. Mari saudara Bapak Ibu kita tata hidup kita dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap pokok doa umatmu satu persatu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah juga menjadi kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan pulang umatmu dari gereja Nias dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Maka besok sepanjang minggu yang baru, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus bagi hidup setiap anak-anakmu. Berkati suami istri keluarga rukun damai. Berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah. Mujizat kebaikan Tuhan. Anak-anak muda pandai, cerdas, masa depannya indah, diberkati berhasil. Anak-anak kami dalam berkat perlindungan Tuhan, sehat panjang umur di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan semua jemaatmu yang beribadah di gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati gereja Tiberias Indonesia. Berkati gembala sidang kami Bu Pendeta Darniati Pariaji, beri panjang umur tegap sentosa bersama keluarga besar. Semua yang melayani pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga.
dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku.